Dewa yang baru tuh nggak seperti dulu. Ya kalau dulu kan masih on fire ya. Kalau dulu kan masih on fire, musik itu masih on fire. Waktu Ari Lasso keluar itu saya umurnya masih 26 tahun. 92. Waktu Ari Lasso keluar. Oke. Oh, keluar dari Dewa. Iya, Ari Lasso keluar umur saya masih 26 tahun. Jadi masa depan di musik itu kita masih apa ya? Masih bergantung banget. Waktu itu masih bergantung banget di musik. Terus jadi saya waktu itu tantangannya dan lain-lain itu masih harus Dewa, harus cari penyanyi yang wah gimana gitu ya. Pertama kaget karena sejujurnya nggak pernah nyangka, dan pas dapat kesempatan ini saya pikir ya ada dalam hidup kita terus satu kesempatan yang kita nggak boleh lewati gitu. Dan ini salah satunya buat saya. Dan melihat Dewa sudah berapa belas tahun nggak ngeluarin? 30 tahun. Enggak, berapa? Nggak ngeluarin single baru? 12 tahun. 12 tahun. Dan setelah 12 tahun tidak ngeluarin single baru dan akhirnya keluar juga dan vokal saya ada di situ, buat saya merasa terhormat, saya merasa bersyukur kepada Tuhan karena ini kesempatan yang langka untuk bisa menyanyikan lagu dari Mas Dhani dan terutama Dewa 19. Mengapa sudah lama sekali akhirnya Mas Dhani membuat lagu baru? 15 tahun membuat lagu baru untuk Dewa 19. Karena kita tahu Mas Dhani selama ini juga selalu berkarya, bikin panggung dan lain sebagainya. Tapi ini lagu baru, Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini bukan lagu baru, Mbak Belni dan rekan-rekan wartawan semua. Lagu ini saya ciptakan di tahun 2010. Coba low-nya dikecilin dikit. Low-nya terlalu low, ya kan? Low. Nah ini enak. Oke. Jadi lagu ini sebenarnya single yang akan kita buat bersama Once. Jadi Once waktu itu sudah take vokal, tapi dia lupa. Once lupa. Jadi mungkin karena sudah 12 tahun, saya sempat ngecek Once waktu itu. Bukan ngecek sih, nanti ceritanya nanti ya. Dari awal 2010 itu, tahun 2010 saya waktu itu single terakhir kita adalah Bukan Manusia Biasa, yang sudah pernah saya ceritakan bahwa itu adalah single tahun 2010 yang kita buat, Bukan Cinta Manusia Biasa judulnya. Menurut kami adalah lagu terbaik yang pernah kita buat, aransemen terbaik yang pernah kita buat, video klip terbaik yang pernah kita buat, tapi nggak laku. Jadi waktu itu memang nggak tahu kenapa beda lah, mulai ada aliran baru di musik Indonesia yang cukup mainstream, sehingga aliran-aliran seperti Dewa ini menjadi tenggelam, sehingga lagu Bukan Cinta Manusia Biasa itu tidak laku deh, baik RBT maupun apa aja. Lalu tahun 2011, mungkin tahun 2011 atau 2010 kita nggak tahu, kita mencoba single baru namanya Juliet. Once udah take vokal, Andra udah take gitar, juga udah, Agung sudah. Lalu tiba-tiba Once memutuskan keluar. Ya. Saya nggak tahu kenapa, nanti tanyakan sendiri sama yang bersangkutan. Semenjak itu udah Dewa jadi vakum. Kita nggak tahu mau ngapain.
2012 nggak tahu ngapain, 2013, 2014 pilpres, ya kan, terusan sampai 2019. Akhirnya waktu itu kita mulai aktif lagi dengan Firza. Udah rekaman Firza udah rekaman, tapi ternyata perusahaan rekamannya belum ketemu deal dengan perusahaan rekaman kita, sehingga batal rencana untuk menyanyikan dengan Firza karena nggak ketemu, bukan nggak ketemu angka sebenarnya, nggak ketemu angka. Pihak perusahaan Firza mau master ini milik menjadi perusahaan rekaman Firza, sementara kita kan nggak mungkin, masa kalau master pun 100% milik sana, ya akhirnya nggak jadi, pokoknya gitulah. Bukan karena angka ya, bukan karena angka, hanya karena kepemilikan master aja yang kita nggak setuju dimiliki oleh perusahaan yang menaungi Firza itu 100%, sehingga ya akhirnya nggak jadi sama Firza. Terus karena kita kolaborasi ada Elo, dan ternyata Elo tidak tergabung oleh perusahaan rekaman manapun, akhirnya jadinya sebelum sama Elo saya sempat nawarin Once dulu. Kembali lagi. Kayak Cek, lu daripada nganggur, udahlah ini, lu mau nggak bikin single baru kan lumayan. Terus dia kayaknya dengar suaranya Firza. Nah, suaranya Firza itu juga cukup bagus sebenarnya. Mungkin Once jiper atau gimana ya, nggak tahu. Jangan kan. Gue pernah tim vokal lagu ini ya, dia lupa juga dia pernah tim vokal lagu itu gitu. Tapi akhirnya ya udahlah, daripada lama ada waktu itu ada Elo dan perusahaan nggak punya perusahaan rekaman, dia sendirian, seperti ya janda muda lah gitu kan kalau dalam ini. Ya udah aja kita ajak, mau ya udah gitu. Akhirnya sampai sekarang lah gitu. Jadi setelah 12 tahun akhirnya bukan saya ngarang lagu baru ya, bukan saya ngarang lagu. Setelah 12 tahun akhirnya lagu itu lahir gitu. Itu kira-kira. Sudah. Oke, Mas Dhani, ini menarik ketika tadi itu istilahnya sejarah ya, kronologis akhirnya diproduce lagu Juliet ini lama tapi baru. Lama ciptaan tahun 2010, cuman baru dalam bentuk rekaman ya. Oke. Pasti teman-teman wartawan kepo. Ada juga pertanyaan, kenapa waktu itu ngajak kolaborasi Elo sampai akhirnya sekarang jadi featuring untuk lagu Juliet ini. Mas Dhani itu terkenal punya kemampuan atau feeling atau rasa yang sangat kuat untuk melihat ini vokalis bagus apa enggak, terutama juga untuk Dewa 19 karena keberhasilan dua vokalis sebelumnya ya. Nah, kalau menurut Mas Dhani, kelebihan Elo selain dari tadi ada diksi seperti janda muda itu tadi yang langsung smooth dipinang ya untuk menyanyikan lagu ini, gimana? Ini penasaran teman-teman. Sebenarnya saya udah gak seperti dulu lagi ya, maksudnya eager atau apa ya namanya, semangat untuk besok kita tayang di YouTube, kita langsung tahu apresiasinya fans, apa maunya fans. Jadi terus terang kita itu tidak berencana untuk menggait Elo sebenarnya. Jadi waktu mengadakan acara live streaming waktu itu ya di Video Legend, itu kebetulan banyak sponsor waktu itu, perusahaan rokok gitu. Mereka yang punya ide karena mereka yang sponsorin, mereka yang punya ide, mereka pengen Dewa itu kolaborasi dengan ini. Ya karena saya bukannya udah tua, tapi maksudnya udah capek ya mikirin gituan ya. Apalagi Sampurna waktu itu, waktu itu rokok tersebut itu timnya anak-anak muda kan. Jadi ya udah saya biarkan anak-anak muda yang milih ini Dewa kolaborasi dengan ini, tersebutlah nama Elo gitu. Ya udah oke gitu. Terus akhirnya dan ternyata sambutan para fans itu cukup antusias terhadap Elo gitu, sehingga ya udahlah gitu.
ada janda muda nganggur daripada nganggur ya sikat aja gitu. Seneng banget diksi muda-muda ya. Oke, luar biasa. Jadi saya nggak perlu menggunakan intuisi yang cukup sulit gitu. Untuk bisa. Cukup aja lihat komen-komen di IG maupun di YouTube. Ya kita sebenarnya ini bagian daripada service kepada penggemarnya gitu. Oke, luar biasa. Elo, ada mikrofon di situ. Ada. Oke. Jadi ya saya bersyukur dapat kesempatan itu. Di luar standar profesionalnya Elo, susah nggak sih ngeblend dengan mas-mas personil Dewa 19? Saya udah kenal sama Yuka, udah kenal sama Mas Andra, udah kenal sama Mas Dani, udah pernah kenal sama Mas Abu, terus udah kenal juga sama Mas Russo, saya udah kenal juga sama Manajemen dan sama Firza kenal, sama Once kenal, Mas Ari Lasso kenal. Jadi sebelum ini semua terjadi udah kenal juga gitu. Jadi tapi kan beda urusannya kalau bekerja gitu. Tapi so far saya melakukan ini penuh dengan semangat. Kenapa? Karena saya belajar banyak dari mereka. Karena kenapa menurut saya ini pribadi saya, kenapa Dewa 19 begitu legend? Karena menurut saya determinasinya luar biasa. Terutama orang di sebelah saya ini, karena dia pagi, siang, sore, malam kayaknya di studio terus gitu kayaknya. Ya kira-kira ya. Jadi dia benar-benar berbakat diri banget dari musik. Menurut saya itu adalah pengalaman yang luar biasa. Dan dengan adanya saya di sekitaran mereka semua itu benar-benar membuat saya menantang saya untuk menjadi seseorang atau musisi yang lebih baik. Keren. Artinya dari Dewa 19 nilai-nilai untuk etos kerja, lalu juga passion dalam musik itu Elo ambil ya dari mereka. Sangat itu yang. Selain musikalitas juga. Ya itu udah bahasa yang mau lagi. Ya udah dia. Kita dengar Mas Andra. Mas Andra udah berapa kali ganti vokalis? Gimana sih dengan aransemen baru walaupun ada lagu lama yang dibawakan? Kalau khusus untuk Elo, komentarnya Mas Andra gimana? Mana mic-nya? Boleh, Oh, Bukan yang harus. ini. Cek, Ya. cek. Nah, apa tadi? Komentarnya Mas Andra sebagai salah satu personil Dewa 19 dan beberapa kali juga kan vokalnya ganti. Ya. Khusus untuk Elo apa? Komentar. Ya, kalau aku pribadi sih menerima semua vokalis yang akan menyanyikan lagu Dewa. Sebelumnya juga kan ada Firza. Aku juga suka karakter seorang Firza. Terus Elo masuk. Aku kenal Elo udah lama, sering ketemu kalau pas manggung, sering satu panggung bersama juga Elo. Dan aku secara pribadi suka ininya dia ya. Dia selain dulu pernah membawain lagu-lagu yang lagunya dia pop. Apa judul lagu yang lama dulu tuh? Yang untuk Bali. Ya, lagu dari nyokap ya. Ya. Gitu. Terus tapi dia ada sisi grunge-nya dia, alternatifnya dia itu. Kita suka dari dia gitu. Dan selama kita bekerja sama Dewa, aku merasa dia cocok juga gitu nyanyiin lagu Dewa, pas dengan gayanya dia yang gaya apa nih dia? Lempar gaya khasnya dia gitu. Apa kasnya? Jadi kalau nyanyi suka gitu. Bebas gitu. Bebas gitu. Ya asik bekerja sama dengan Elo. Termasuk ngomong bola nggak sih? Oh jelas. Jelas. Iya. Walaupun beda tim. Ya. Oke. Kalau Kak Ayuka selain partner in crime dengan Elo apa komentarnya dengan bergabungnya Elo featuring lagu ini ya? Ya manusia hampir. Iya, zaman dulu saya udah digemari oleh Elo ya. Oh. Saya tuh nontonin dia manggung zaman dulu waktu The Group bahkan belum keluarin album gitu, saya nonton.
Iya. Iya. Jadi lo salah satu fansnya AAI. Ayo ini di zaman di kafe sama di bar-bar. Ya selain teman partner in crime, ya, udah lama. Yang surprise buat saya ternyata ya Elu cocok. Saya pikir agak Jamiroquai atau jazz gitu. Saya pikir ya ternyata ada grunge. Oke. Nah setelah bergabung dengan kita, loh kok cocok juga ya? Just grunge. Ada suara partnernya ya? Ayo, jadi alhamdulillah kalau saya syukur banget kan punya partner in crime kembali di Dewa 19. Crime-nya apa? Selama ini kalau di Dewa Sembilan Crime-nya Belas pakai jaim ya. Enggak, makanya lo nggak jaim. Saya. Oke, thank you Mas Sandra. Oke, kita juga ada Mbak Dalia Wijaya. Beliau ini adalah dari Belief. Kalau misalnya Anda membaca press release, ada ya press release ya, bisa mungkin sedikit nanti dijelaskan oleh Mbak Dalia bahwa di sini lagu Juliet dan juga mungkin ada kerjasama dengan rekan-rekan sebelum ini Republik Cinta. Ya mudah-mudahan nanti hasilnya menjadi lebih baik lagi karena dengan adanya digital tadi seperti Mas Dani bilang, jadi itu kan bisa lebih engagement dengan fans, bisa lebih cepat gitu loh, bisa lebih dekat gitu kan, langsung lihat di sosial media, lihat komen di TikToknya, lihat komen di YouTube-nya dan lain-lainnya gitu kurang lebih. Oke, keren banget. Thank you Mbak Dalia. Penjelasannya jadi memang 30 tahun tapi kalau saya bilang Dewa bukan hanya legend. Mohon maaf Mas Dani, saya bilang juga seperti saya wartawan Mas Dani khususnya, ini adalah band generasi perbatasan. Ketika sudah waktu itu menikmati pita kaset, CD, sampai sekarang platform digital dan Mas Dani itu juga fansnya di sosial media gila-gila juga kan ya? Maksudnya gila-gila itu heboh, bukan gila dalam arti harfiah. Mas Dani ini ada komentar nggak Mas Dani? Ini kayaknya juga salah satu bukan trik ya, strategi marketing Dewa 19 ini dan Mas Dani yang ngerti banget, aware banget dan memang itu akhirnya kan pada akhirnya cuan juga gitu ya. Gimana Mas Dani? Sebenarnya saya ini di musik hanya udah di fase hobi aja sih sebenarnya ya. Jadi beda seperti saya bilang, seperti waktu Ari Lasso keluar, saya waktu itu umur 26 tahun di tahun 98 itu berbeda sama sekarang gitu ya. Sekarang kalau waktu itu musik memang sebagai tumbuhan hidup gitu. Sekarang musik itu hobi gitu. Jadi saya tadi udah jelas Elo waktu pertama kali kita bikin, waktu saya punya hobi, saya pengen meremajakan lagu-lagu Dewa yang bagus tapi belum diproduksi dengan baik gitu. Jadi ya sama sih kayak orang kalau hobi taman misalnya ya, tanaman kan yang daun yang jelek-jelek dipotongin, ya kan itu namanya hobi kan, disiramin, terus tanaman apa lagi ya beli, sama kayak gitulah. Saya punya aset misalnya lagu, Andra mungkin inget ya, pertama kali pandemi kan kita bingung ngapain, ya udah nih ada lagu masihkah ada, kayaknya waktu itu album kedua produksinya kurang bagus, diproduksi lagi. Hobi sih sebenarnya, hobi gitu. Hobi ada Firza, saya bilang sama Anda, ini Firza suruh nyanyi, coba deh. Ya itu hobi karena nggak menghasilkan uang, kan malah keluarin duit, bayar Firza 10 lagu, nyanyi lagu Dewa yang lama, kas kan. Terus produksi, rekaman itu kan ngeluarin duit, itu kan biaya kan ya kan. Waktu itu 2 lagu kita perbaiki, Mahameru dan Masihkah Ada. Waktu itu Andra Pak juga mungkin juga bingung, buat apa sih ini, ya kan? Bener ya? Udah, apa deh, dibuat di YouTube aja, di YouTube untuk video legend. Yang penting lagu-lagu kita yang lama yang sebenarnya bagus, tapi produksinya kurang itu bisa didengar lagi dengan proper, dengan produksi yang baik. Karena kan waktu itu kan produsernya masih Dego,
Waktu itu produsernya Ahmad Dhani umurnya masih 22 tahun, masih bego kan. Sekarang udah agak pinter, jadi hasilnya jadi bagus. Ya itu hobi aja gitu. Terus kebetulan dari video di YouTube itu ada yang mau sponsorin untuk live streaming. Ya udah, kenapa nggak mau sponsorin ya kan? Namanya juga rezeki kan, kita nggak boleh nolak rezeki kan. Ya udah, akhirnya sponsorin live streaming beberapa kali. Akhirnya sampai kepada rokok yang besar yang mau sponsorin gitu. Jadi sebenarnya nggak ada strateginya. Kalau dibilang-bilang nggak ada strateginya, ini hobi aja gitu. Dari situ ya mungkin Mbak Dahlia tahu lah awalnya sama Aka. Awalnya sebenarnya ya cuman iseng aja bikin live streaming gitu. Orang istri saya sama Mbak Dian itu sempat komplain tuh. Karena bayaran saya kecil banget. Ini kamu udah gitu mah pakai waktunya payah gitu. Namanya juga rumah tangga kan. Kalau gini nggak dapat nih, nggak dapat untung. Ya memang hobi, mau diapain lagi kan. Nah akhirnya sampailah kepada sesuatu yang lebih serius. Akhirnya Akak sebagai, karena tiba-tiba kita punya banyak master, akhirnya harus membuat perusahaan rekaman kan. Jadi setelah itu saya bikin perusahaan rekaman sama Akak sebagai direkturnya, meskipun dia nggak mau disebut direktur, maunya owner, udah nggak apa-apa. Akhirnya Akak punya partner, jadi awalnya sebenarnya kalau disebut ada strategi nggak ada. Kita jalanin aja apa yang tadi seperti orang yang hobi tanaman lah, ya kan? Kalau misalnya suatu saat ada tanaman yang harganya mahal, sebeli orang ya lain cerita itu kan. Kira-kira begitu. Oke. Dewa 19. Sore. Saya Abi dari MNC Media, mau tanya sama Dewa 19. Ini kan sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan nanti. Dan Dewa 19 juga Persiapannya apa bulan Ramadan? ada beberapa lagu religi yang liriknya syarat akan makna ketuhanan. Apa misalnya? Kayak judulnya misalkan satu, besar dan lain-lain. Mungkin ide lirik yang didapat, idenya dari mana sih? Dan makna dari lirik lagu satu itu apa maknanya? Oke, ini kayaknya agak melenceng dari tema press conference ini ya. Tapi pengen ngulik, ini kayaknya tematik nih, mau buat temen tulisan sama temen. Tapi menarik bener. IP-nya Mas Dhani atau Dewa 19 itu memang salah satunya adalah religi yang sangat dalam. Satu bener ya. Mas Dhani boleh dijawab, Mas Dhani waktu itu menulis lagu itu Mas Dhani dalam kontemplasi seperti apa gitu. Kalau perlu besar lebih tua lagi usia lagunya ya. Ya sebenarnya itu bukan kontemplasi saya. Sebenarnya orang sering memuji saya soal lirik Jika Surga dan Neraka Ada yang dinyanyikan Mas Krisya. Saya bilang itu bukan kontemplasi saya, bukan pemikiran saya hanya ngutip. Saya hanya ngutip kalau jika surga dan neraka ada itu saya ngutip dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Kalau satu saya ngutip dari Al-Halaj gitu, atau Suesi Jenar. Kalau Kuldesak itu mungkin dari Al-Fatihah. Jadi inspirasinya ya itu ngutip aja. Oke. Untuk nanya lagi atau saya bantu ini? Ya, Mas Dhani secara rendah hati mengatakan terinspirasi dari ucapan kita, lalu juga dari inspirasi dari Ummul Quran, Al-Fatihah gitu ya. Tapi tetap ketika jadi lirik lagu dengan melodi seperti itu, kalau Mas Dhani sendiri ngerasa itu lagu religi yang bagaimana? Ada sejarahnya? Sehingga kalau didengarkan lagi selama Ramadan. Jadi sebenarnya gini, Dewa itu dalam bermusik saya suka yang variety ya. Jadi salah satu lagunya karir Dewa 19 ya. Salah satunya itu kita musiknya itu variety. Kita punya lagu balada, ya kan? Ada satu grup di Indonesia terkenal dia lagunya balada aja. Kalau nggak ada lagu lainnya, gitu ya. Ada satu band mungkin ya pop aja gitu.
Kalau Dewa ini variety. Ada rock, kita punya lagu rock yang keras ya. Itu salah satu beda kita dengan band yang lain. Kita ini masih band rock karena lagu single hits kita yang lagu rock itu ada gitu. Mungkin band lain nggak ada, kita ada itu lagu rock ya. Lagu slow balada ada, lagu yang kontemporer juga ada, lagu yang chordnya simple ada, lagu Selamat Datang Istri Saya Yang Tercinta. Iya, ada tema lagi. Drummer saya yang tercinta belum datang, drummer saya yang tercinta. Agung Yuda kemana? Belum datang ya Agung ya? Agak macet. Iya. Dari 2 jam yang lalu dia udah bilang agak macet. TMJ, silakan. Jadi kita boleh mungkin ada beberapa yang orang yang nggak bahwa Dewa 19 itu banyak variasinya banyak dalam jenis musik ya. Nah, termasuk lirik. Jadi saya mengkategorikan ya Dewa juga harus punya banyak lirik yang bervariasi. Ada lirik tentang ketuhanan, keagamaan. Saya harus buat. Ada lirik yang temanya nasionalisme, ada lirik yang cinta, ada lagu lirik yang nakal juga ada, lagu lirik yang baik juga ada. Jadi itu salah satu bentuk mencari variasi lah, salah satunya ketuhanan. Tapi tahun ini akan menciptakan lagu religi lagi nggak Pak? Atau ada lagu religi yang masih tersimpan yang belum dikeluarkan? Belum kayaknya, belum tahu saya. Belum, karena itu kan motif ya, masih motif. Saya belum berani mengetahkan kutipan dari hati saya. Jadi saya masih berani ngutip dari yang udah ada. Kalau yang ngutip dari hati saya belum berani karena takutnya terlalu kontroversial. Oke. Komentari ya. Iya. Sudah selesai? Yang lain mungkin. Ya, ini Mira silakan. Ada mikrofonnya boleh? Silakan. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Mbak Dewi. Sebelumnya selamat ulang tahun dulu untuk Dewa 19 ke-30. Jadi ini ulang tahun berkarya ya, Pak ya. Karena umur kita sebenarnya Dewa 19 itu dimulai dari 87, which is sudah 35 tahun. Umur bandnya ya, saya sama Andra nih ngeband udah 35 tahun Andra. Tapi 30 tahun itu diambil dari pertama kali keluarin album. Gitu. Ya. Pak Dewi, saya lihat judulnya Dewa 19 Fit Elo. Boleh dijelaskan fit ini artinya hanya sebagai feature atau vokalis tetap? Nah, dan apakah hanya project ini saja atau akan selamanya Elo masuk di dalam Dewa 19? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana sih akhirnya bisa melamar Elo ini? Apakah dalam masalah label gitu kan ada perbedaan mungkin ya? Ada kesulitan awalnya gimana nih akhirnya Elo bisa bergabung, dan apakah ini jadi 2 label bersatu atau gimana? Itu sih. Pertanyaan kedua tadi udah dijelasin kayaknya ya sama Pak D ya, soal dia dalam tanda kutip kan tidak ada label yang bisa langsung, dan idenya karena featuring dari sponsor dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, Mas Dani kalau mau dijawab pertanyaan kedua, yang pertama dulu soal satu proyek ini aja lagu untuk rekaman atau bagaimana? Jadi gini, ini mungkin pertama kali di dunia band Dewa 19 ini menganut band poligami. Jadi kalau ada orang laki punya 4 istri, kita punya 4 penyanyi. Mungkin di dunia baru Dewa 19 kan? Mendukung poligami. Nyonya saya ketemu tangannya paling keras. Karena memasuki bab poligami. Jadi sampai sekarang kita itu masih terbuka sebenarnya dengan Ari Lasso. Karena Ari Lasso masih sakit, jadi beliaunya belum bisa terlibat dalam tur 30 kota ini. Kita nanti puasa di minggu pertama kita akan jumpa pers
untuk tur 30 kota. Nanti kita akan ketemu lagi mungkin di tempat ini atau di tempat lain. Di minggu depan kita akan minggu pertama bulan puasa kita akan jumpa pers untuk tur 30 kota dalam rangka memperingati 30 tahun menyanyikan 30 lagu. Jadi beliaunya Ari Lasso belum bisa terlibat karena masih belum sehat. Tapi kemungkinan di Surabaya nanti, tapi nanti materi jumpa pers ya nanti aja jangan. Kemungkinan mungkin 1-2 lagu Ari Lasso bisa gitu. Jadi artinya gini, artinya kita masih punya Ari Lasso sebagai featuringan kita, juga kita punya Once Michael sebagai featuringan kita, ada Firza juga ada Elo. Nah kemungkinan 30 kota ini kita lebih sama Elo dan Firza. Firza lebih ke Once suaranya, Elo lebih ke Ari Lasso. Gitu. Yang kita akan coba pers nanti itu. Kita bocorin sekarang dikit-dikit lah gitu. Jadi artinya ya ini adalah band poligami pertama di dunia. Oke. Elo sebagai dalam tanda kutip istri keempat. Istri yang paling muda. Biasanya yang paling sering dielus-elus. Oke, sekaligus itu udah menjawab berarti ya soal posisi Elo. Featuring itu pasti dengan konsepnya sama. Pasti akan ada yang bilang featuring. Oke. Yang kedua mungkin soal Elo sama sekali tidak tergabung dalam label atau recording company apapun ya sekarang ya. Saat ini belum. Ya, oke. Tapi baru ngobrol-ngobrol ada kayaknya mungkin akan ada. Artinya ketika dipinang oleh Mas Dhani smooth saja antara G2G-nya tidak masalah ya. B2B. B2B. Jadi kalau pertanyaan keduanya Mira sudah terjawab gitu ya, lancar. Tapi minta komentarnya Elo soal ini jadi featuring dan sepertinya akan di beberapa kota akan menggantikan posisi senior. Iya, maka dari itu saya kalau dibilang apa istri muda, saya mungkin lebih tepatnya kalau saya sama Mas Andra ini karena emang doyan bola. Kalau Juventus punya 4 striker gitu, Alvaro Morata, Dusan Vlahovic, Paulo Dybala, ya saya mau masuk Kane kira-kira gitu ya. Jadi itu saya tahu persis, saya nggak bisa menggantikan siapa-siapa karena menurut saya semuanya masih ada dan secara karakter juga beda. Dan saya senang sih untuk diajak bergabung dalam proyek ini. Buat saya itu yang saya bilang tadi, kalau ada satu kesempatan dalam hidup yang gak bisa gak diambil, buat saya ya satu. Oke. Begitulah suara. Pertanyaan ketiga ini kan ada yang sama di belakang. Mungkin aku mau tambahin. Ya silakan. Jadi sebenarnya sebelum adanya Elo itu sebenarnya kita juga mau bikin single bersama Ari Lasso juga di Januari itu kemarin itu. Tapi karena Ari Lasso sakit, jadinya ya memang udah takdirnya Elo lah yang nyanyi lah gitu. Blessing in disguise. Iya, tadinya Andra udah nawarin Ari Lasso nyanyi lagu Julia gitu. Terus sayanya yang masih mikir, terus akhirnya Ari Lasso sakit, terus akhirnya ada Elo itu akhirnya kebetulan namanya kan bisa ganti Erwin ya kan. Tapi bukan jadi gini, ini menambah daerah baru dalam mobil bermusik. Setelah ini mungkin saya akan meneruskan hobi saya bermusik. Itu bikin single baru lagi, Elo bersama Firza misalnya gitu ya. Karena perusahaan rekamannya Firza itu agak aneh, kalau nyanyi lagu bekas nggak apa-apa gitu, asal jangan lagu baru gitu. Jadi saya sama Elo sama Firza mungkin akan habis ini bikin single baru lagu barat untuk menyanyikan bertiga gitu. Jadi Dewa featuring Elo dan Firza. Menurut saya lebih menarik lah kayak gitu. Jadi penasaran lagu apa yang dipilih ya? Udah ada? Udah ada. Suaranya udah ada ya? Udah. Lagu covernya siapa gitu ya? Tapi pengen tahu 2010 Mas Dhani kita lagu ini tentang Julia itu tentang siapa sih? Dia
lagi nasehatin atau Enggak. jadi orang ketiga ya karena juga Iya. Romeonya kenapa gitu. Saya juga bingung kenapa saya selalu bikin lirik nakal, padahal saya nggak nakal. Masa sih? Iya. Kamu bapak yang baik. Yang nakal tuh ini loh. Ah, jelas. Bocah tuh anak. Copetong lu. Menurut saya Julian itu mempersonifikasi seseorang cewek yang udah punya pacar namanya Romeo gitu. Iya. Jadi saya suka sama perempuan yang udah punya pacar. Iya. Oke. Bukan punya istri ya, Iya. baru punya pacar. Oke. Artinya selama janur kuning belum melengkung itu masih bisa diliput. Oh, oke. Waktu itu bukan based on true story ya Mas dari 2010? 2010 enggak lah. Sebentar, enggak. Nah, oke. Kalau misalnya Mas Dani tadi bilang bahwa band Dewa itu variety, lagu apa aja ada, genre musik apa aja, liriknya juga apa aja. Terus kalau Mbak Dania bilang ini band legend, kalau saya bilang band di generasi perbatasan, apapun klaim Anda, tapi bener dong, legendaris ya lagunya. Buktinya kalian remaja generasi kita, wartawan yang selanya 25 tahun di bawah saya jadi latarnya, tahu banget kan lagu ini. Nah, saya mau tahu komentarnya dulu nih, ada Cekrian ya? Cekrian juga ini kayaknya tahu Dewa Sugama dari zaman masih kelas. Saya kan nama telepon itu nggak ada, biasanya bawa dari rumah. Oh iya sekalian ya. Selamat sore Om Dani, maestro musik Indonesia ini. Karena ini ngomongin soal Juliet, saya ingin tahu juga. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu, saya Aceh Gaul dari Lesian Musik Doto. Jadi ingin nanya perubahan apa Juliet awal terus dinyanyiin Once, terus dinyanyikan kembali dengan Firza, dan sekarang sama Elo. Perubahan-perubahannya seperti apa? Misalkan dulu ada ornamen A, sekarang ornamennya nggak ada. Misalkan gitu. Satu. Ada Elo itu mana Elo ya? Kalau lagi pipis. Oh, yang lagi pipis. Berarti di bagian kontribusi Elo tuh ke Dewa maunya apa sih? Oke. Itu sih. Untuk Ella dan Iya, sama pilih program yang paling realistis kalau yang kita bisa tahu mau bikin apa sama Dewa. Oke. Gitu sih. Tiga pertanyaan dari Cek Do. Silakan Mas Dani, pertanyaan yang pertama, apa perbedaan karir dari 2010, 2012 dan langsung ini? Sebenarnya perbedaannya hanya di sisi sound production aja. Kebetulan saya masih pegang datanya dari tahun 2010. Itu bahkan Agung pun sang drummer itu lupa dia udah pernah ngisi. Ini aku ngisi ya. Karena kan bisa mungkin dianggap Tio yang ngisi ya waktu dia karena udah lama banget. Agung aja lupa kalau dia udah pernah ngisi lagu ini, dan dia ngisinya memang waktu itu masih part per part, jadi lagunya belum jadi. Dia ngisinya baru beat 2, ref 1, ref 2 gitu, bridge ya. Jadi dia nggak waktu dia ngisi drum itu lagunya emang belum jadi waktu dia ngisi drum itu. Sehingga tracknya Andra pun juga masih track yang lama. Jadi gitarnya masih belum Yamaha dulu. Teknik rekamannya juga belum seperti sekarang. Jadi track gitarnya Andra masih track tahun 2010 dulu. Jadi nggak ada yang baru kecuali vokalnya saya dan ada penambahan lirik baru, dan dari production terutama production itu ya ilmu baru. Kalau dulu ilmunya masih ilmu 2010, sekarang ilmunya udah ilmu 2022 dan soundnya lebih bagus, detailnya lebih bagus karena produsernya semakin tua, udah 50 tahun kan, semakin dewasa. Jadi itu aja sih. Dan saya juga cukup surprise karena Elo nyanyinya di sini juga nggak kalah bagus dengan Firza dan Once gitu. Karena saya cukup surprise, awalnya saya cukup ragu-ragu. Ternyata karena dia memang punya suaranya juga tinggi, ternyata saya nggak ternyata suara juga tinggi dan mampu lah untuk menjadikan lagu ini menjadi lagu yang dewa banget. Karena legengan suaranya Firza itu ada Ari Lasso-nya juga gitu. Jadi orang kalau dengar ya ini memang ya karyanya Dewa 19
khasnya masih ada. Oke, sudah terjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua untuk Elo, thank you Mas Dani. Tadi Elo sudah bertanya, Cek Gaul ini tanya, apa sih kontribusi Elo sendiri? Udah dipinang sama Mas Dani, bergabung dengan Dewa 19, apa idealismenya di sini? Atau kontribusinya secara musik dan lain sebagainya atau bagaimana? Atau ya udahlah terserah Mas Dani saja atau gimana? Waktu ditawaran lagu ini kan lagunya memang jadi, jadi kontribusinya kayak vokal. Cuman belum tahu ke depannya gimana. Tapi ingin sih maksudnya terlibat dalam mungkin proses kreatif ada bagaimana. Karena sebelum menjawab juga saya dari sini memproduksi beberapa album gitu. Tapi ya di sini alinator benar? Alinator. Kalau pelatih itu cerita itu kan alinatornya Alia, terus kalau cemilan gitu. Alinatornya ada sekarang. Oke. Kira Mas, ditambahkan? Saya Zidan. Oh iya. Nah dia Zidan. Playmaker. Yang manduk itu. Iya, playmaker. Oke, Mbak Dahlia, ada pertanyaan untuk Anda yang ketiga? Ya, kalau misalnya dengan pilih, tentu saja kita bersinergi dengan Dewa 19 gitu kan. Yang pertama adalah kita memastikan bahwa Dewa 19 ini visibility-nya ada di semua toko digital. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke Spotify ada, datang ke TikTok ada, datang ke Apple Music ada, datang ke YouTube ada. Jadi semuanya itu harus ada visibility yang pertama. Yang kedua adalah membuat strategi bersama. Seperti kita tahu ya, Pak ini otaknya kadang-kadang berpikiran kalau coba tiba-tiba udah jadi bisa mau rilis gitu kan ya. Jadi itu yang kita sedang kita bersama, bagaimana caranya supaya suatu lagunya dirilis tapi dengan perencanaan yang matang. Marketing promotion apa yang kita lakukan, strategi seperti apa, kemudian campaign yang seperti apa. Gak tahu guys, strategi aku. Kita kan bekerja sama, jadi kita masih dalam taraf penyamaan visi dan misi gitu kan, apa yang bisa kita lakukan sampai kita juga cek apa namanya di Dewa 19 itu strateginya nyerang, ofensif. Ini hasilnya bisa lebih baik lagi. Oke, thank you. 4-3-3. Targetnya Billy sendiri, ya, untuk bisnis development-nya Dewa 19. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat sebelumnya Dewa 19 sudah terlalu aktif di digital. Nah, kita berusaha di sini tentu saja bersama teman-teman Dewa bagaimana caranya supaya engagement-nya dengan fans di digital semakin lebih tinggi. Dan pada ujungnya pastinya kita berharap adalah Dewa 19 yang terdahulu dengan versi yang ada bisa mendengar semua lagu-lagunya, bisa disukai dari semua generasi, gak cuma generasi dari yang Dewa pertama kali sampai juga generasi kita sebutnya kayak Gen Z ya. Jadi Gen Z itu bisa menyukai lagu-lagunya Dewa. Generasi TikTok, saya dulu bilang ada generasi MTV, generasi TikTok ya. Thank you Mbak Dahlia, penjelasannya sudah terjawab ya. Jadi Mas Dani itu sebenarnya tadi terlalu cepat itu maksudnya visioner atau last minute? Dua-duanya. Iya betul. Oke, baiklah. Ini kayaknya kalau ngobrol aja sih pasti pada mau waktu interview ya, benar ya teman-teman Time dan juga yang menjadi VJ untuk channel YouTube Anda. Kita kasih kesempatan fotografer dan juga tentunya Anda untuk membidik karena ini ada yang kita untuk sesi foto ya. Oke, Mas, kita session resminya sudah selesai.